Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Walaupun cuman berdua, nggak apa-apa lah ya. Jadi sebenarnya saya mohon maaf kemarin kalau memang tidak live meet, karena memang kemarin kondisinya sedang mempersiapkan untuk yang lomba, sehingga sekarang baru bisa live meet ya. Insya Allah kedepannya mungkin juga akan selalu seperti ini. Mungkin kalau misalkan nggak ada pun ya paling saya ngirim video gitu kan ke grup gitu ya, ke classroomnya gitu ya. Cuman kalau misalkan emang bisa kita live feed ya kita live feed gitu ya. Untuk materi kita, materi di semester 2 ini ya, materi di semester 2 bentar. Materi kita di semester 2. Semester 2 itu kita akan membahas yang pertama barisan dan deret gitu ya. Aritmetika dan geometri. Jadi ini yang pertama, kemarin kita juga sudah sempat kenalan dengan pola bilangan. Lalu yang kedua, setelah barisan dan deret aritmatika dan geometri, selanjutnya kita akan bahas tentang matriks. Limit, sorry. Jadi kita membahas limit. Itu limit, fungsi. Lalu yang ketiga nanti kita bahas turunan. Setelah turunan baru kita masuk integral. Nah, ini adalah 4 poin materi ini yang akan kita bahas. Gitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang aritmatika, sekilas tentang aritmatika ya. Nah, itulah kurang lebih dari barisan aritmatika. Saya juga akan mengulang kembali tentang barisan aritmatika itu sendiri. Ya. Saya rasa di video juga sudah jelas itu ya. Oke, tapi saya akan lebih singkat aja membahasnya gitu ya. Saya clear aja di sini ya. Baik, kita akan bahas tentang yang pertama yaitu barisan dan deret aritmetika. Gitu ya. Barisan dan deret aritmetika. Gitu. Nah, di barisan dan deret aritmatika ini gitu ya, ada suatu pola bilangan yang memiliki aturan tertentu sebenarnya kan, itulah disebut dengan pola gitu ya. Ada aturan tertentunya. Nah, di barisan aritmatika kita bahas tentang konsep tentang atau pengertian gitu ya. Pengertian dari barisan aritmetika. Nah, pengertian dari barisan aritmatika adalah satu pola bilangan yang dimana selisih setiap suku-sukunya yaitu konstan. Jadi selisih setiap suku-sukunya konstan. Kalau saya ambil cirinya ya, jadi ciri di dalam barisan itu adalah selisih setiap suku yang berurutan gitu ya. Berurutan gitu ya. Itu konstan. Gitu ya, konstan. Artinya di sini kalian harus tahu bahwa selisihnya yang dikatakan setiap suku-sukunya ini biasa disebut dengan apa? Beda. Ya. Jadi selisih biasa disebut dengan beda atau disingkat dengan huruf B biasa. Di mana B ini gitu ya, B itu sama dengan suku 2 dikurangi suku pertama sama dengan suku 3 dikurangi suku kedua, sama dengan suku keempat kurangi suku ketiga, sampai dengan dan seterusnya,
saya generalkan UN dikurangi UN min 1. Gitu. Artinya kalau dari sini polanya selalu mengurangi yang di depan dengan yang di belumnya gitu ya. Kalau depannya suku 2 maka belakangnya suku pertama. Berarti kurangin aja, itulah yang disebut dengan barisan aritmatika gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia tentang barisan atau bedanya ya. Gitu. Di selisihnya konstan. Jadi kalau misalkan kalau saya generalkan huruf, jadi B itu sama dengan UN kurangi UN min 1. Ya. Nah, seperti itu. Jadi rumus beda adalah UN dikurangi UN min 1. Contoh lah ya, contoh misal kalau misalkan pengen buat contoh tentang contoh misal apa itu barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Perhatikan di sini. Ke sini bedanya berapa? Bedanya 2. Ke sini bedanya berapa? Bedanya 2. Ke sini bedanya berapa? Bedanya 2. Kan gitu ya. Berarti bedanya 2. Tahu dari mana ya? Kalau misalkan kalian kelihatan, maka B itu sama dengan 3 kurangi 1. Atau 5 kurangi 3. 7 kurangi 5. Yaitu nilainya 2. Nah, itu dikatakan barisan aritmatika. Di mana semua selisih setiap suku-suku yang berurutan dia konstan. Gitu ya. Jadi ketika dia memiliki sifat yang seperti itu atau ciri yang seperti itu, maka dia dikatakan konstan. Maka dia dikatakan barisan aritmatika. Ya, oke. Ya. Selanjutnya, tentang yang kedua saya bahas adalah syarat ya, atau enggak sebentar. Lalu ada syarat itu dikatakan barisan aritmatika. Ya. Kita bisa tahu bahwa dia merupakan syarat barisan dari aritmatika kalau ketahuan selisihnya gitu ya. Setiap suku-sukunya sama, dia merupakan barisan aritmatika gitu kan. Cuman dia juga punya yang namanya aturan main atau syarat tersendiri, yaitu U2, 2 kali U2 sama dengan U1 ditambah U3. Jadi ketika suatu barisan dia memiliki hubungan seperti ini, maka itu sudah dikatakan dia merupakan barisan aritmatika. Contoh misal 2, 4, 6, 8 gitu ya. Dan seterusnya. Selain kita lihat dari selisihnya yang konstan, kita pun bisa kita cek apakah dia memenuhi syarat ini. Ini adalah apa? Ini adalah U1 gitu ya. Ini adalah U2 atau suku kedua. 6 adalah suku ke-3. Jangan sampai salah, 8 adalah suku ke-4 dan seterusnya. Kita bisa tahu bahwa jelas bahwa 2 ke-4, 4 ke-6 itu bedanya 2. Tapi kan itu cara yang lain ya. Kalau misalkan dia juga bisa tahu, kita juga bisa tahu bahwa dia merupakan barisan aritmatika itu ketika di sini memenuhi syarat ini. Gitu ya. Syaratnya apa? Yaitu 2 kalinya U2 itu sama dengan U1 ditambah U3. U2 itu 4 gitu kan. U1 itu 2, U3 itu 6. Ini 8 sama dengan 8. Ketika 3 suku berurutan ini sudah memenuhi sudah memenuhi syarat ini, maka sudah jelas bahwa dia merupakan barisan aritmatika, gitu ya. Takutnya nanti ada soal di mana dia tidak angka melainkan huruf dan buat dia menjadi merupakan barisan aritmatika, maka dia harus memenuhi syarat ini, gitu ya. Jadi kita contoh lagi ya nanti ya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu yang B. Yang B adalah menentukan rumus suku ke N.
Nah, ini rumus suku ke N ini, kalian harus tahu, gunanya buat apa sih rumus suku ke N? Contoh misal, sekarang saya mau tanya, kalau seandainya kalian disuruh diminta mencari suku, ini kan suku keempat, tolong cari suku ke 100 atau suku ke 1000, apakah kalian akan mencacah satu persatu dengan menambah dua sebanyak sampai dengan 1000 suku? Nggak mungkin. Akan memakan waktu, sehingga disinilah ada rumus, di mana rumus suku ke N untuk barisan aritmatika, ingat ya, untuk barisan aritmatika nggak semua sama ya. Artinya nggak semua sama, setiap barisan memiliki rumusnya. Jadi rumusnya nggak sama untuk setiap barisan. Untuk aritmatika hanya ini saja. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Gitu ya. A ditambah N-1 dikali B. Itu adalah rumus suku ke N-nya. Kita identifikasi di sini. Ini UN. UN itu menunjukkan rumus suku ke N. Kalau kita pengennya tadi suku ke 100, maka ini N-nya ganti aja 100. A itu menandakan suku pertama, gitu ya. N itu jelas menandakan suku keberapanya. B di sini adalah beda tadi. Nah, inilah rumus suku ke N. Gitu ya. Rumus suku ke N. Ya. Sudah. Itu adalah bagaimana menentukan untuk menjawab suku keberapa. Contoh misal, kita ambil. Contoh, 3, 6, 9, dan seterusnya. Saya mau cari suku ke 100 misal. Bagaimana cara mencari suku ke 100? U100, berarti masukin aja. UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Ingat, cek dulu A-nya berapa? 3. B-nya berapa? 6 kurangi 3. Sama dengan 3. Kalau ditanya suku 100, maka U100 sama dengan A-nya 3 ditambah 100 kurangi 1 kali bedanya 3. Berarti 3 ditambah 99 gitu ya, dikali 3. Jadi jadi U100 sama dengan 3 ditambah 7, 2, 27, 297. Jawabannya adalah 300. Gitu ya. Jawabannya adalah 300, maka itulah suku ke 100-nya. Nah, itu akan lebih mudah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi tentang yang C. Ada yang namanya suku tengah, gitu ya. Ada suku tengah. Apa itu suku tengah? Suku tengah di sini adalah suku yang terletaknya di tengah-tengah, gitu ya. Suku yang terletak di tengah-tengah. Artinya seandainya saya punya U1, U2, U3, ada UT, ada UN-1, UN gitu ya. Artinya T itu adalah menunjukkan suku yang di tengah. Ini adalah suku tengah. Dan kalian juga harus tahu bahwa seluruh suku ini merupakan N-nya bilangan asli ganjil, gitu ya. Artinya kalau dia banyaknya barisannya itu adalah ganjil, maka ada suku tengahnya. Tapi kalau memang dia merupakan barisan yang genap, banyaknya misalkan sampai dengan suku ke 100. Suku ke 100 itu genap. Artinya kalau genap itu dia tidak memiliki suku tengah. Hanya terkhusus yang punya
Hanya punya suku tengah itu jikalau sukunya banyaknya yaitu ganjil gitu ya. Nah, di suku tengah ini rumusnya adalah yang pertama UT. UT itu adalah A ditambah UN dibagi 2. Itu rumusnya. Dengan T itu sama dengan N plus 1 dibagi 2. Ya. Hanya terkhusus untuk N-nya bilangan asli ganjil. Gitu ya. Hanya untuk bilangan asli ganjil. Jadi itulah suku tengah gitu ya. Oke, sampai sini. Kita akan bahas sampai sini dulu, nanti habis ini saya akan coba bahas soalnya. Oke, kalau nggak ada silakan, kalau kalian mau screenshot terlebih dahulu, saya persilahkan. Setelah itu saya akan clear semua ini. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, saya clear ya. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan bahas soal-soal. Nah, di sini ya. Dengan yang tadi kita sudah bahas, gitu ya. Jika di sini misalkan saya punya, kalian sudah ambil bukunya. Saya harap sudah ngambil buku ya. Nah, misalkan begini. Kita ambil contoh. Saya punya soal nomor pertama. Jika gitu ya. Jika 3A 8 ditambah A terus A terus 4 ini jika sorry mana ini 4 langsung gitu ya. 3A 8 tambah A lalu 4 membentuk barisan aritmatika katanya. Barisan aritmetika gitu ya. Maka nilai A. Nah, di sini maka nilai A. Maka nilai A. How to solve? Bagaimana menyelesaikan ini? Oke, caranya di sini ya. Ingat, dia katanya membentuk suatu barisan. Artinya, kalau kita nggak tahu bedanya berapa, kita tahu nggak bedanya dia berapa? Nggak tahu kan? Tapi katanya dia harus memiliki barisan aritmatika, harus menjadi merupakan barisan aritmatika. Sedangkan bedanya aja kita nggak tahu. Artinya kita gunakan alternatif yang kedua yang tadi, yaitu menggunakan syarat. Sehingga di sini 3A, 8 tambah A, dan 4 itu harus memiliki atau mempunyai bentuk ini atau memenuhi syarat ini. Gitu ya. Jadi 2 kalinya suku kedua sama dengan 1 ditambah U3. Di mana U1-nya sebagai 3A, U2-nya 8 tambah A, dan U3-nya sama dengan 4. 2, U2-nya itu adalah 8 ditambah A. Sama dengan U1-nya 3A ditambah U3-nya 4. Kali kita ke dalam, 16, 2 kali A ditambah 2A sama dengan 3A plus 4. Gitu ya. 16 kurangi 4 ke sana, 3A, 2A pindah ke ruas kanan. Gitu ya, jadi negatif. Maka ini adalah A dan 16 kurangi 4 adalah 12. Sehingga dia akan menjadi barisan aritmatika kalau A-nya adalah 12 gitu ya. Kayak gitu. Ya. Nah, itulah cara bagaimana kalian menentukan ya. Selanjutnya, saya ambil contoh lagi yang lain.
diketahui misalkan suku keempat gitu ya, suku keempat dan suku keenam dan suku suku ketujuh, deng. Suku ketujuh gitu ya. Sebuah barisan gitu ya. Barisan aritmetika berturut-turut gitu ya. Berturut-turut adalah 17 dan 20. 29, sorry. 29 ya. Nilai suku ke-25 katanya. Barisan tersebut adalah, nah gimana caranya? Ini diketahui suku keempat. Kita ambil ya, diketahui U4 sama dengan 17. U7 sama dengan 29. Beres dulu sampai situ. Selanjutnya adalah kita disuruh mencari suku ke-25. Caranya gimana? Kita tahu pakai rumus UN gitu ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B gitu ya. Di mana UN itu U4 sama dengan A ditambah 4 kurangi 1 dikali B. A ditambah 3B. Itu yang pertama. Untuk U7 sekarang juga sama. A ditambah N-nya diganti 7 yaitu B, maka A ditambah 6B. U4 itu nilainya 17, ini nilainya 29. Ini merupakan persamaan pertama, persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita lakukan eliminasi dan substitusi gitu ya. Boleh yang besar kurangi yang kecil. A ditambah 3B sama dengan 17. Kita kurangin, ini habis, ini 3B dan ini jadi 12. Sehingga B-nya adalah kita bagi 3, yaitu 4 gitu ya. Jadi bedanya 4, lalu kalau kita mencari A, maka kita substitusikan ke persamaan salah satunya. Saya persamaan 1 yang kecil gitu ya. A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 17. A ditambah 12 ini sama dengan 17. A sama dengan 17 kurangi 12 yaitu 5 gitu ya. Sehingga suku pertamanya 5, suku keempatnya adalah suku bedanya adalah 4. Kalau begitu, kalau ditanya suku 25, pakai lagi UN yang tadi, maka A ditambah 25 kurangi 1 kali B. A-nya berapa? A-nya 5, ini 24, bedanya adalah 4. 24 kali 4 adalah 96. 96 ditambah 5, 101. Nah, itulah nilai dari suku ke-25. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita diketahui dua suku yang ada, maka cara menjawabnya seperti itu, gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Ya. Oke, baik. Sekarang kita contoh lagi yang ketiga ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Contoh yang ketiga di sini adalah diberikan barisan. Diberikan barisan aritmetika katanya. Diberikan barisan aritmetika 2, 5, terus 8 gitu ya. Terus sampai dengan 44. Tentukan suku tengah barisan aritmetika itu dan suku keberapakah suku tengahnya. Gitu ya. Tentukan pertama suku tengahnya. Suku tengah barisan itu gitu ya. Dan berapa
Tentukan suku tengahnya dan suku keberapakah gitu ya. Suku keberapakah? Gitu aja. Jadi artinya kita udah disuruh cari nilai suku tengah, sudah ketemu nilai suku tengahnya, maka si nilai itu berada pada suku ke berapa gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan, kita tahu tadi kita sudah save ya, bahwa rumus UT itu adalah A ditambah UN dibagi 2 gitu ya. Lalu ada T, di mana T ini adalah suku ke-nya, N plus 1 dibagi 2. Kita punya dua rumus ini, lalu gimana cara kita menerapkan? Yang pertama, kita harus cari T-nya, gitu ya. T-nya di sini nanti berapa, gitu kan. T itu bisa dicari dengan cara apa? Cara lihat di sini, N ditambah 1. Artinya N itu ini suku ke N, ini adalah suku 1. Suku ke N, suku paling ujung, gitu ya. Suku paling ujung artinya UN di sini adalah 44. Nah, suku ke N 4 sama dengan 44. Si 44 ini suku ke berapa itu? Jadi cari gitu ya. Caranya bagaimana? UN itu rumusnya apa? A ditambah N-1 dikali B sama dengan 44. A-nya berapa? Suku pertamanya 2. N-1, B-nya nggak tahu. B-nya tahu nggak tahu. 2 ke 5 berapa bedanya? Atau 5 kurangi 2, yaitu 3, yaitu 44 sama dengan. 2-nya pindah ruas kiri gitu di sini. 2 pindah ruas kanan, sorry. Tek, taruh sini. Berarti jadi gimana? Jadi N-1 dikali 3, 4 kurangi 2, yaitu 42. Ini N-1 dikali 3. Semua kita bagi dengan 3, maka N-1 sama dengan 42 bagi 3 berapa? 4 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Berarti 14. N sama dengan 14 ditambah 1, yaitu 15. Artinya, N-nya atau dia merupakan 44 itu merupakan suku ke-15. Gitu ya. Itu yang kita tahu di situ ya. Bahwa 44 adalah suku ke-15. Sehingga kalau di sini, kalau kita disuruh mencari T, maka 15 ditambah 1 dibagi 2. 16 bagi 2 jawabannya adalah 8. Artinya nilai suku tengahnya itu suku ke-8. Nah, sekarang bagaimana menentukan suku ke-8? Ya pakai rumus UT ini aja. UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. A itu suku pertamanya 2, suku paling akhirnya adalah 44 dibagi 2. 2 tambah 44, 46 dibagi 2 sama dengan 23. Artinya suku ke-8, suku tengahnya itu nilainya 23. Ya, 23. Terus setelah itu, benar 23? A-nya 2, UN-nya adalah 44, 2 ditambah 44, 46 dibagi 2, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 3, 2, 3. Jadi 23, gitu ya. Nah, itulah cara untuk menentukan gitu ya, nilai suku tengahnya. Nilai suku tengahnya 23, suku keberapa suku tengah tersebut? Yaitu suku ke-8. Nah, itulah seputar bagaimana menjawab dari barisan aritmatika ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, open mic nggak apa-apa. Waktu kita tinggal 10 menitan lagi. Oke, kalau tidak ada, itu aja mungkin. Terima kasih. Saya absen terlebih dahulu. Ini baru pada datang ya.
Nanti kalau misalkan terakhiran, saya nggak absen ya untuk kedepannya. Saya tahu tadi siapa aja yang baru datang. Oke, kalau nggak ada, itu aja ya. Udah. Kita baru ada berapa? 6 orang apa 7 orang? Sorry. Tina, Nabila, Dena. Ya, hari ini cuma yang hadir 6 orang, nggak apa-apa. Yang 6 orang juga nggak semua dari awal. Jadi untuk kedepannya kalau misalkan 30 menit atau ya pokoknya 15 menit itu ya kalian sudah di kelas ya. Artinya saya nggak tolerir ya bahasanya ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.